Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi al-qawim ودعا إلى صراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمتنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرانا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرانا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hari kiamat adalah sesuatu yang pasti. Kita semua pasti akan bertanggung jawab kepada Allah. Kita semua memiliki catatan amal dan akan menerima catatan amal tersebut. Ada yang menerima dengan tangan kanannya, ada yang menerima dengan tangan kirinya, dan ada yang menerima dari belakang punggungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang-orang yang diberikan catatannya dari sebelah kanannya, maka ia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini." Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan catatannya dari sebelah kirinya, maka ia berkata, "Wahai alangkah baiknya jika kiranya catatanku ini tidak diberikan kepadaku." Karena sibuk memikirkan dengan catatan amal kita, kita tak bisa lagi memikirkan bagaimana keadaan orang-orang terdekat kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika ia mengingat neraka, lantas ia menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Aisyah menjawab, "Aku mengingat neraka, lantas aku menangis. Apakah manusia masih mengingat keluarga mereka pada hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amma fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada 'inda al-mizani hatta ya'lama yakhifu mizanu aw yathqulu. وعند الكتاب حين يقال هاؤم اقرأوا كتابيه حتى يعلم أين يقرأ كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم." Ada tiga keadaan seseorang tidak akan mengingat siapapun pada hari kiamat. Yang pertama, ketika seseorang berada di mizan, sampai seseorang mengetahui apakah timbangannya ringan ataukah berat. Yang kedua, ketika seseorang berada di catatan amalan, ketika dikatakan, "Ambillah, bacalah kitabku ini," sampai seseorang mengetahui dari manakah dia mengambil catatannya, apakah dari tangan kanannya atau dari tangan kirinya atau dari belakang punggungnya. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang berada di sirat yang dibentangkan di atas neraka Jahannam, semua amalan manusia akan dicatat. Tidak ada yang sama sedikit pun, manusia sendirilah yang telah melupakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fa yunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid." Pada hari ketika Allah membangkitkan mereka semua, lalu Allah memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan catatan itu padahal mereka sendiri telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Amalan kita dari yang baik dan yang buruk akan dicatat begitu rinci sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, "Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ma wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada." Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang kafir ketakutan terhadap apa yang turut di dalamnya. Dan mereka berkata, "Aduhai celakalah kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, melainkan ia mencatat semuanya." Dan mereka mendapati bahwa semua amalan mereka tercatat di dalamnya, dan Allah tidak menzalimi seseorang pun. Dalam tafsir adalah lain disebutkan, "Letakkanlah kitab setiap orang beriman di sisi kanannya dan orang-orang kafir di sisi kirinya.
Lalu orang-orang kafir akhirnya melihat dan mereka ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Karena mereka mendapati bahwa semuanya tertulis di dalamnya. Dan Allah tidak menzalimi seseorang pun. Jemaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai retian sakit pun akan dicatat oleh malaikat. Imam Ahmad rahimakumullah pernah didatangi oleh seseorang dan beliau dalam keadaan sakit. Lalu beliau merintih sakit kala itu. Lalu ada yang berkata kepadanya, sesungguhnya rintihan sakit juga akan dicatat oleh malaikat. Setelah mendengar nasihat itu, Imam Ahmad langsung terdiam. Beliau tidak merintih sakit lagi, karena beliau takut jika beliau merintih, rintihannya tersebut akan dicatat oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada khutbah kedua kali ini, tidak lupa saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan untuk jemaah sekalian untuk selalu mengoreksi diri agar cara amalan kita menjadi bagus. Marilah kita melakukan muhasabah sebelum tiba waktunya kita diminta bertanggung jawab oleh Allah. Yang pertama, masihkah kita berbuat syirik kepada Allah? Sedangkan syirik adalah dosa besar yang amat besar yang tidak akan Allah ampuni jika dibawa mati. Yang kedua, amalan yang wajibkan kepada kita, apakah kita sudah perhatikan atau malah sering meninggalkan? Seperti melaksanakan sholat 5 waktu, merutinkan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, dan menutup aurat bagi wanita. Kemudian yang ketiga, hal yang diharapkan kepada kita, apakah kita sudah tinggalkan atau malah masih diperbuat. Yang keempat, mengoreksi diri, apakah masih tersibukkan dengan hal mubah yang sia-sia. Kan hal mubah bisa dihukumi haram jika di dalamnya berisi maksiat atau melalaikan dari kewajiban. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min ladunka rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.